Khotbah kita pada siang ini berdasarkan Injil Markus pasal 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Satu cerita yang sangat akrab dengan kita. Kalau membaca atau mendengar cerita ini, biasanya apa penekanan yang kita dapat? Yang pertama biasanya orang akan mengatakan, "Oh, ini cerita tentang iman." Ada banyak orang berkumpul di dalam rumah, dan itu merupakan tantangan bagi orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Dan karena mereka mempunyai pengharapan yang begitu besar supaya temannya bisa sembuh, maka mereka naik ke atap, lalu mereka bongkar itu atap, lalu mereka turunkan orang lumpuh itu. Yang menunjukkan iman yang besar di sini, yang pertama adalah teman-teman atau mungkin saudara-saudara dari orang lumpuh itu, sampai mereka mau berusaha susah payah. Tapi iman yang besar juga ditunjukkan oleh orang lumpuh itu. "Saya sudah lumpuh, kamu angkat-angkat ke atap. Kalau nanti saya jatuh, sudah lumpuh, patah leher lagi, tambah susah hidup saya." Bahwa dia rela bersedia diangkat ke atap menunjukkan bahwa orang ini mempunyai iman. Jadi setiap kali membaca cerita ini, pelajarannya adalah pelajaran tentang iman. Orang lain mengatakan, "Oh, ini adalah cerita tentang mujizat penyembuhan." Bahwa Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan hanya dengan ucapan kata-kata. Untung Yesus tidak hidup sekarang. Kalau Yesus hidup sekarang, orang yang punya doktor in physical therapist tidak punya pekerjaan. Jadi hebat sekali Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang hanya dengan kata-kata. Sebagian orang mempunyai pertanyaan yang kelihatan hebat tetapi menyimpang di dalam cerita ini. Siapa yang kasih betul atap yang terbongkar itu? Alkitab tidak menceritakan, tetapi
Kalau kita lihat pattern di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak suka bikin susah orang, dan dia adalah seorang tukang kayu. Ada kemungkinan Yesus sendiri yang membetulkan atap yang terbuka ini. Tapi itu lebih merupakan spekulasi daripada diskusi teologi. Jadi cerita tentang iman, cerita tentang penyembuhan, itu adalah cerita di sekolah sahabat anak-anak. Sekarang kita akan membaca cerita ini di advance level, sebagai orang dewasa. Fokusnya adalah kuasa Yesus untuk mengampuni dosa. Hai anakku, dosamu diampuni. Siapa orang ini berani berkata demikian? Dia menghujat. Lalu Yesus katakan, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau kita baca cerita di Markus 1 ayat 1 sampai 12 ini, kita lihat ada beberapa partisipan di dalam cerita. Yang pertama adalah orang banyak, berikutnya Yesus, lalu muncul lagi beberapa orang yang membawa orang lumpuh, lalu ada ahli Taurat. Tapi kalau kita baca cerita ini baik-baik, di dalam seluruh cerita hanya Yesus yang bicara terus. Orang banyak berkumpul mendengarkan Yesus bicara. Beberapa orang yang datang, mereka datang membawa orang lumpuh, tidak mengucapkan apa-apa. Orang lumpuh itu tidak berkata, "Ya Yesus, sembuhkanlah aku." Dia hanya diam. Dan satu hal yang kita tidak perhatikan, ahli Taurat semua diam sebetulnya, karena mereka hanya berbicara di dalam hati mereka. Jadi sebetulnya semua diam, Yesus terus yang berbicara. Dan bahwa Yesus bicara kepada orang yang diam, ceritanya jadi menarik. Kalau kita mau bagi cerita itu di dalam struktur, cerita itu bisa dibagi 3. Yang pertama, di dalam rumah yang penuh dengan orang, mereka membawa orang lumpuh. Yang kedua cerita, Yesus berdebat dengan ahli Taurat. Di mana perdebatan itu sebetulnya hanya monolog, karena mereka semua hanya diam, Yesus yang bicara terus. Lalu cerita yang ketiga adalah penyembuhan dari orang lumpuh itu. Jadi antara orang lumpuh dibawa dengan kesembuhannya ada cerita lain, yaitu cerita perdebatan Yesus dengan ahli Taurat. Maka sekarang pertanyaan yang perlu kita tanyakan, apa hubungan antara cerita perdebatan Yesus dengan ahli Taurat dengan cerita penyembuhan orang lumpuh? Karena bagian cerita ini bisa dicabut, ceritanya tetap berjalan. Yaitu ada orang lumpuh dibawa, Yesus sembuhkan, sembuh. Atau ada cerita Yesus berdebat dengan ahli Taurat, saya bisa mengampuni dosa, ceritanya lengkap. Tetapi kenapa dua cerita ini digabung menjadi satu cerita di dalam Injil? Di Andrews ada seorang yang namanya, saya lupa. Nanti sambil saya khotbah saya ingat nama orang itu. Dia menulis disertasi. Dan disertasinya adalah dia memperhatikan bahwa di Injil Lukas, teknik Lukas bercerita adalah apa yang disebut sandwich story. Namanya Tom Shepherd, sorry karena namanya ya Tom Shepherd. Jadi dia bilang begini, teknik Markus bercerita seperti orang bikin sandwich. Dia cerita penyembuhan, dia cerita-cerita lain, dalam hal ini debat dengan ahli Taurat, lalu kembali ke cerita penyembuhan. Dan dia tunjukkan berulang-ulang ada 10 atau 12 cerita Markus begitu terus, seperti sandwich stories. Dan dia dapat gelar doktor dan dia sekarang mengajar di Andrews. Dan sekarang pertanyaan kembali, apa hubungan
dua cerita yang berbeda ini kenapa dibuat jadi satu unit. Yesus bertanya kepada ahli Taurat, mana yang lebih mudah? Berbicara kepada orang lumpuh, dosamu diampuni, atau bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Mana lebih mudah? Kalau saudara melawat ke rumah sakit, lihat orang lumpuh, mana lebih mudah mengatakan kepada orang itu, dosamu diampuni saudara, atau bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulang, jangan lupa bayar bil? Mana lebih mudah? Buat saudara, dosamu diampuni sangat mudah. Kenapa? Karena tidak perlu kita buktikan. Kalau kita katakan bangunlah, angkat tempat tidurmu, berjalan, harus kita buktikan kata-kata kita. Sementara kalau dosamu diampuni, tidak ada yang perlu kita buktikan. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para ahli Taurat, mana lebih mudah, dia tidak menjawab pertanyaan mereka. Karena tuduhan ahli Taurat bukan, kalau cuma bicara begitu gampang. Ahli Taurat tidak berkata demikian. Ahli Taurat mengatakan dia menghujat. Harusnya Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu bilang saya menghujat? Yesus tidak mempersoalkan dia dituduh menghujat. Dia punya pertanyaan adalah, mana lebih mudah? Jadi kelihatannya logika kata-kata Yesus tidak connect dengan logika tuduhan ahli Taurat. Sekarang kembali saya bertanya, mana lebih mudah? Berkata, dosamu diampuni, atau bangun, angkat tempat tidurmu dan berjalan? Untuk bisa mengerti pertanyaan Tuhan Yesus, kita perlu menyadari bahwa dalam bahasa Inggris, words are loaded. Apa artinya words are loaded? Bahwa kata-kata itu berisi. Saya akan memberi ilustrasi. Kalau sebuah senjata berisi, lalu ditaruh di kepala saudara, atau senjata itu kosong ditaruh di kepala saudara, mana lebih menakutkan? Jangankan ditaruh di kepala, baru dipegang-pegang saja semua orang sudah takut. Kita seringkali tidak sadar bahwa kata-kata itu ada isinya. Tetapi karena kita terlalu anggap enteng bicara, maka ada istilah omong kosong. Artinya kata-kata kita itu tidak ada isinya. Lingkungan pengadilan adalah lingkungan di mana kata-kata berisi. Ruang kerja dokter adalah tempat di mana kata-kata berisi. Ketika dokter mengatakan kita sakit ini, benar. Bagi sebagian kita, tempat kerja kita, kata-kata berisi. Dan kalau kita kembali kepada pertanyaan ini, inilah beda kita dari Tuhan. Kata-kata kita seringkali tidak ada isinya, sementara kata-kata Tuhan selalu berisi. Jadi mana lebih susah? Mengatakan dosamu diampuni, atau bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalan? Sebetulnya jauh lebih sukar mengucapkan kata-kata yang pertama bagi Tuhan daripada mengatakan yang kedua. Buat Yesus suruh orang bangun, nothing. Buat kita itu hebat sekali. Tetapi sekarang kita lihat situasinya. Ayat di sebelah kanan adalah cerita yang kita kira. Ayat di sebelah kiri adalah cerita yang di Alkitab.
Waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Anakku, dosamu diampuni." Apakah maka orang lumpuh itu bangkit, lalu mengangkat tempat tidurnya dan berjalan? Dan melihat orang itu berjalan, maka ahli Taurat mengatakan, orang ini sudah menghujat Tuhan. Ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah ketika Yesus mengatakan, "Anakku, dosamu diampuni." Orang lumpuh itu masih lumpuh. Dia masih terkapar di tempat tidurnya. Yang saya perlukan kesembuhan dari kelumpuhan, bukan pengampunan dosa, Tuhan. Saya kepengen bisa jalan, Tuhan. Bahkan selama Yesus berdebat dengan ahli Taurat, sebetulnya orang lumpuh itu cuma dengar-dengar saja. Kapan saya jalannya ini? Jadi sepintas kata-kata Yesus, "Dosamu diampuni," bisa kelihatan seperti omong kosong, kan? Tetapi justru disinilah letak poin dari seluruh cerita. Hubungan antara pengampunan dosa dengan kesembuhan. Bahkan bukan cuma kesembuhan, hubungan antara pengampunan dosa dengan kebangkitan. Itulah sebabnya kita gampang mengatakan dosamu diampuni. Kenapa? Karena pengampunan kita sebetulnya adalah kata-kata kosong. Tetapi sebetulnya kalau kita mau benar-benar mengampuni seseorang, artinya kita menyembuhkan orang itu, menolong orang itu bangkit dan bisa berjalan kembali. Saudara tahu kenapa? Karena kalau kita sedang benci sama orang, sebetulnya di dalam pikiran kita, orang itu kita lumpuhkan. Atau kalau kita tidak suka sama orang, orang itu kita matikan dalam pikiran kita. Persis seperti orang lumpuh. Saudara pernah dengar orang marah bicara? Ini yang dia katakan, "You are nothing in my eyes," katanya. Kamu itu tidak ada, artinya apa? Orang ini hidup, orang ini sehat, orang ini segar, tetapi di mata dia orang ini lumpuh. Suami istri berkelahi, ribut. You are nothing, artinya di mata saya kamu sudah bukan manusia lagi. Ketika kita mengampuni seseorang, kita memulihkan orang itu kepada keadaannya yang normal, sehat, dan wajar. Pengampunan tidak ada artinya tanpa proses kesembuhan. Pengampunan tanpa penyembuhan hanya omong kosong. Dan ini jadi berat. Di dalam mendengarkan khotbah ada minimal 2 level. Yang pertama, pendeta mengatakan kepada jemaat apa yang harus dilakukan. Tetapi ada khotbah lain yang lebih merupakan renungan. Kita semua tidak sanggup lakukan hal itu, tetapi ada sesuatu ideal yang sangat tinggi yang perlu kita pikirkan. Kalau saya cerita ada orang punya rumah harganya $1 juta, bukan berarti saya menyuruh saudara semua beli rumah seharga itu. Saya cuma cerita ada rumah lebih bagus dari yang kita miliki. Kalau saya cerita ada orang yang punya simpanan di bank $1 juta, bukan berarti saya berharap masing-masing saudara punya simpanan sebesar itu. Saya cuma cerita ada orang sekaya itu. Pengampunan sebagai kesembuhan adalah level tertinggi yang kita semua tidak sanggup untuk mencapainya. Pengampunan itu punya berapa tingkat? Tingkat yang paling rendah adalah tidak ada pengampunan. Kenapa? Saya korban di dalam hal ini. Saya perlu keadilan. Sebetulnya kata keadilan itu terlalu halus. Sebetulnya yang dia mau balas, tetapi dia menggunakan kata keadilan. Salah satu penyebab pengampunan tidak pernah terjadi karena setiap ada problem, semua orang merasa jadi korban. Saya suka marah-marah di rumah, bahkan saya suka violent.
istri saya lari. Sebetulnya salah siapa? Salah saya kan? Tetapi saya menunjuk, lihat saya korban, saya ditinggal oleh istri saya. Jadi kita tidak melihat diri kita sebagai penyebab problem, kita selalu melihat diri kita sebagai korban daripada problem. Sebagai ayah, saya selalu marah-marah. Anak saya tidak suka sama saya. Saya bilang, lihat, inilah orang tua sudah kerja keras tidak dihormati oleh anak. Saya korban di sini. Selama kita merasa selalu jadi korban, walaupun kita yang bikin persoalan, pengampunan tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, level lebih tinggi. Saya terlalu disakiti dan ini terlalu dalam, saya belum siap untuk mengampuni. Minimal kita sudah akui ada problem. Level yang di atasnya lagi, saya ampuni kamu, kita baik, tetapi habis ini kita jauh-jauh supaya jangan ada persoalan lagi di antara kita. Saya ampuni kamu, tapi saya pindah sidang supaya kita tidak ada persoalan lagi. Saya ampuni, tetapi kalau potluck yang satu duduk di ujung sana, yang satu di sini, supaya jangan ada persoalan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan nyata, inilah pengampunan tertinggi yang manusia bisa capai. Kita saling mengampuni, tetapi kita jalan sendiri-sendiri supaya kita jangan saling mengganggu satu sama lain. Level yang lebih tinggi dari itu namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah suatu situasi setelah pengampunan kita mampu hidup bersama-sama seolah-olah tidak pernah ada persoalan di antara kita. Itu susah karena daya ingat kita sangat kuat, apalagi kalau mengingat kesalahan orang. Itulah sebabnya rekonsiliasi hampir tidak mungkin. Dan rekonsiliasi ini sangat sukar karena ini memerlukan usaha dari kedua belah pihak. Karena kalau yang satu mengampuni tetapi yang satu tambah kurang ajar, namanya abuse. Itulah sebabnya Tuhan pun tidak melakukan rekonsiliasi dengan orang berdosa. Hanya orang baik masuk surga, orang lain masuk neraka. Kenapa? Mereka tidak bisa hidup sama-sama. Kenapa? Karena orang-orang ini, walaupun diampuni Tuhan, tidak siap untuk hidup bersama Tuhan. Mereka hanya meneruskan cara hidup mereka yang salah. Level tertinggi adalah pengampunan sebagai kesembuhan. Saya tidak hanya mengampuni dia, saya tidak hanya bersedia untuk hidup bersama-sama dengan dia, tetapi saya usahakan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk membangkitkan orang ini dari kesalahannya. Bagaimana dia menjadi orang yang lebih baik setelah problem yang kita alami. Ini mustahil. Dan inilah poin dari cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Anakku, dosamu diampuni. Bukan hanya diampuni, orang ini dibangkitkan dari kelumpuhannya dan disanggupkan untuk hidup produktif dan normal dan menjadi manusia yang terhormat. Saudara lihat bagaimana cerita di dalam cerita yang pendek ini penuh dengan tantangan. Ketika teman-temannya membawa orang lumpuh ini datang, mereka lihat rumah itu penuh. Mereka bisa bilang, ya rumahnya penuh, ya sudah kita pulang saja. Mereka bisa lihat-lihat itu atap rumah tinggi juga ya. Mungkin kita panjat tapi tinggi, ya sudah kita menyerah saja. Ketika mereka sudah sampai di atas atap, mereka bilang kalau kita bongkar ini nanti ada genteng yang jatuh kena kepala orang, jadi lebih banyak orang yang luka daripada orang yang sembuh. Lalu mereka sudah bongkar atap, yang lu bilang, masa kamu angkat-angkat saya? Memangnya saya ini bukan manusia. Banyak sekali tantangan yang mereka harus hadapi yang mana masuk akal kalau mereka menyerah. Tetapi mereka mau melakukan semua itu supaya bisa sembuh. Untuk mengampuni banyak sekali alasan untuk tidak mengampuni. Dan alasannya masuk akal semua. Tetapi apakah kita punya kemauan dan semangat seperti orang-orang ini ingin melihat temannya sembuh?
Apakah kerinduan semacam itu kita miliki? Hanya kalau kita punya semangat untuk mengampuni seperti kita punya semangat untuk melihat kekasih kita sembuh, baru hubungan kita bisa pulih kembali. Mungkin cerita ini terlalu jauh dari tempat di mana kita hidup. Tetapi bukankah kalau anggota keluarga kita sakit, kita tidak lihat jam berapa kita bawa dia ke rumah sakit? Kalau satu dokter tidak bisa menyembuhkan dia, kita cari dokter yang lebih baik. Dan untuk biaya itu belakangan, yang penting dia sembuh. Kita mau mengorbankan apa saja untuk kesembuhan. Apakah kita punya kerinduan untuk mengampuni seperti kita punya kerinduan untuk melihat orang-orang di sekitar kita sembuh? Sekarang ceritanya lebih hebat lagi. Ketika Yesus bicara kepada orang lumpuh ini, para ahli Taurat berbicara di dalam hati mereka. Tiba-tiba Yesus bicara kepada orang-orang itu. Kenapa kamu bicara di dalam hatimu? Saya sedang khotbah sekarang, saya yang bicara terus. Masing-masing saudara sedang bicara di dalam hati saudara masing-masing. Jauh-jauh datang dengar khotbah model begini. Sudah jam berapa, khotbahnya kelihatan belum ada tanda-tanda mau berhenti. Saudara bisa bicara apa saja di dalam hati saudara. Dan saudara merasa sangat bebas karena saudara bicara dalam hati. Bagaimana kalau tiba-tiba isi kepala saudara ditantang? Kenapa kamu bicara begitu di dalam hatimu? Kalau saya jadi ahli Taurat, kalaupun itu benar tuduhannya, jauh lebih mudah bagi saya bilang, saya tidak bilang begitu. Mana buktinya? Saya tidak bilang apa-apa. Tetapi di dalam cerita ini, para ahli Taurat tidak menyangkal Yesus. Kenapa? Inilah poin yang paling hebat dari cerita ini. Sebagaimana supaya orang lumpuh itu bisa sembuh, mereka harus rela atap dibongkar. Supaya kita bisa mengampuni orang, kita harus rela hati kita dibongkar. Karena hati itu adalah tempat yang sangat teduh dan nyaman. Sangat indah untuk menyimpan rahasia. Kita bisa benci orang di dalam hati tanpa kasih lihat. Kita bisa rindu melihat orang itu mati di dalam hati tanpa kasih lihat. Kita hanya bisa mengampuni kalau isi pikiran kita dibongkar semua, baru pengampunan bisa jalan. Itulah sebabnya cerita ini jadi susah. Kenapa ada cerita orang berpikir dalam hati dihubungkan dengan cerita atap dibongkar? Karena hati seringkali menjadi tempat perlindungan yang mengerikan dari semua persoalan di hidup ini. Mana lebih mudah? Dosamu diampuni atau bangkit, berjalan, dan angkat tempat tidurmu? Di Wahyu 1, inilah cara Yesus diperkenalkan. Wahyu Yesus Kristus, saksi yang setia, yang sulung dari antara orang mati, penguasa atas raja-raja di bumi. Kepada Dia yang mencintai kita dan membebaskan kita, bahasa pengampunan, dari segala dosa kita dengan darahnya. Dan Dia membuat kita menjadi kerajaan, menjadi imam bagi Tuhan Bapanya. Kalau sudah lihat Wahyu 1 ayat 5 dan 6 bicara bagaimana Yesus mencintai kita dan mengampuni kita. Bagaimana caranya? Dengan darahnya sendiri Dia mengampuni kita. Dan Dia hanya tidak mengampuni kita, setelah mengampuni Dia membangkitkan kita menjadi imamat yang rajani. Bahasa pengampunan dan bahasa kebangkitan. Di Markus pasal 2, Tuhan Yesus mengampuni orang yang lumpuh. Di Markus 15, Yesus disalib bagi orang yang Dia ampuni itu.
satu hal yang kita lupa, mengampuni orang lain adalah kesediaan untuk menderita bagi orang itu. Bukan hanya mau menderita bagi orang itu, kita harus belajar membangkitkan orang itu. Jadi mulai sekarang, saudara mengerti, jauh lebih sukar mengatakan, saya maafkan kamu, daripada menyuruh orang lumpuh berjalan. Karena banyak orang kita ampuni, tetapi di dalam pikiran kita, mereka semua masih orang-orang lumpuh yang nothing di mata kita. Sekarang saudara bisa melihat jeniusnya Markus, bahwa pengampunan dan penyembuhan dan kebangkitan ada dalam satu paket. Tuhan memberkati.